Selamat datang di podcast Jumat Malam. Malam ini, kita akan berbicara tentang sebuah boneka. Bukan boneka biasa, bukan sekadar mainan anak kecil. Boneka ini adalah saksi dari kutukan keluarga yang berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Boneka yang diyakini menyimpan tangisan bayi-bayi yang meninggal tragis, bayi-bayi yang seharusnya tumbuh, tetapi terjebak selamanya di dalam kain dan porselen. Anda mungkin pernah mendengar tentang Robert the Doll di Florida, atau tentang Annabelle, boneka yang kini tersimpan di museum milik pasangan paranormal Ed dan Lorraine Warren. Tapi ada satu lagi boneka berhantu yang tidak kalah menyeramkan, meski kisahnya tidak selalu menjadi headline film Hollywood. Boneka itu bernama Joliet the Cursed Doll. Joliet bukan hanya sekadar benda tua, ia adalah simbol kutukan. Setiap generasi wanita dalam keluarga yang memilikinya harus membayar harga yang sama. Mereka akan melahirkan dua anak, seorang anak perempuan yang akan hidup, dan seorang anak laki-laki yang akan selalu mati hanya beberapa hari setelah dilahirkan. Dan menurut pemilik terakhir yang masih menyimpan Joliet hingga hari ini, roh bayi laki-laki itu tidak pernah pergi. Mereka tetap terjebak di dalam boneka. Itu sebabnya, di malam hari, suara tangisan bayi masih bisa terdengar dari Joliet. Tidak hanya satu tangisan, tapi banyak tangisan sekaligus, dari generasi ke generasi. Inilah kisah lengkap tentang Joliet the Cursed Doll, boneka berhantu yang membawa kutukan lintas generasi. Legenda mengatakan Joliet pertama kali dimiliki seorang wanita muda di Amerika, sekitar akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Ia menerima boneka itu sebagai hadiah dari seorang sahabat. Namun sahabat itu bukan sahabat sejati, melainkan seseorang yang menyimpan dendam. Boneka itu bukan hadiah biasa, melainkan hadiah beracun. Tak lama setelah menerima Joliet, wanita itu melahirkan anak kembar, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Kegembiraan keluarga itu tidak bertahan lama. Anak laki-laki yang sehat saat lahir mendadak sakit tanpa sebab jelas, dan meninggal hanya 3 hari setelah dilahirkan. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam, tapi luka itu ternyata bukan yang terakhir. Sang anak perempuan tumbuh dewasa, lalu memiliki anak, dan pola yang sama terulang. Lahir 2 anak, bayi laki-laki meninggal hanya beberapa hari. Sejak saat itu, keluarga itu menyadari satu hal, kutukan telah dimulai. Boneka yang mereka simpan, Joliet, menjadi pusat dari tragedi itu. Kutukan Joliet begitu spesifik dan begitu kejam. Tidak ada yang bisa melawannya. Setiap generasi, setiap kali seorang wanita dalam keluarga itu melahirkan, siklus yang sama berulang. 2 anak, seorang perempuan yang hidup, seorang laki-laki yang mati. Dan yang lebih menyeramkan adalah bahwa bayi laki-laki yang meninggal seolah tidak pernah benar-benar pergi. Tangisan mereka terdengar dari dalam boneka. Pemilik boneka bersumpah mendengar suara bayi menangis di tengah malam, meski rumah sunyi. Tangisan itu begitu nyata, begitu jelas, seakan-akan ada bayi hidup di dalam boneka. Seiring berjalannya waktu, tangisan itu tidak hanya satu. Karena setiap generasi ada bayi laki-laki yang mati, roh mereka diyakini terperangkap dalam boneka. Pemilik terakhir bahkan mengatakan ia bisa mendengar lebih dari 1 tangisan sekaligus. Terkadang seperti kor kecil bayi, menangis serempak dari dalam tubuh boneka yang lusuh. Keluarga itu percaya, boneka ini tidak bisa dihancurkan atau dibuang. Mereka takut jika boneka itu dimusnahkan, kutukan akan menjadi lebih buruk. Jadi, meskipun membawa trauma, meskipun setiap generasi harus kehilangan anak laki-laki, boneka itu tetap diwariskan. Pemilik dari generasi ke generasi. Generasi pertama, wanita muda yang menerima Joliet sebagai hadiah. Dari dialah kutukan dimulai. Ia kehilangan anak laki-lakinya hanya beberapa hari setelah lahir. Rasa sakit itu membekas, dan ia mewariskan boneka itu kepada anak perempuannya. Generasi kedua, anak perempuan pertama tumbuh dewasa. Ketika ia melahirkan, pola yang sama terulang. 2 anak lahir,
bayi laki-laki meninggal dalam hitungan hari. Ia pun terpaksa menjaga boneka itu, karena percaya kutukan akan semakin parah jika Joliet dilepaskan. Pemilik terakhir, hingga kini, boneka Joliet masih ada di tangan keturunan keluarga itu. Identitasnya tidak pernah diungkap secara publik. Dalam sebuah wawancara, ia hanya menyebut dirinya sebagai keturunan keluarga Joliet. Ia bersaksi bahwa setiap malam ia mendengar suara bayi menangis dari boneka itu. Tidak hanya satu, tetapi banyak sekaligus. Ia yakin suara-suara itu adalah roh bayi laki-laki dari 4 generasi keluarganya. Semua masih terperangkap di dalam boneka yang sama. Joliet bukan hanya boneka yang dikutuk dengan tragedi keluarga. Boneka ini juga memperlihatkan fenomena aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Tangisan bayi adalah fenomena utama. Tangisan itu terdengar jelas di malam hari. Kadang pelan, kadang keras, kadang terdengar dari jauh, lalu mendekat. Tidak ada bayi di rumah itu, tapi suara itu terus datang. Selain tangisan, pemilik juga melaporkan perasaan dingin yang menyelimuti setiap kali memegang boneka. Seolah boneka itu menghisap kehangatan tubuh. Kadang boneka itu terasa lebih berat daripada ukurannya, seakan ada sesuatu di dalamnya. Beberapa saksi mengaku melihat boneka berpindah tempat sendiri. Diletakkan di kursi, tiba-tiba sudah berada di lantai. Disimpan di kotak, tahu-tahu ada di atas meja. Tidak ada yang melihatnya bergerak, tapi posisinya selalu berubah. Ada juga perasaan ditekan, perasaan tidak bisa bernapas ketika terlalu dekat. Seolah boneka itu memancarkan energi yang menekan dada, membuat orang ingin menjauh. Kisah Joliet menempati tempat unik di antara legenda boneka berhantu dunia. Berbeda dengan Robert the Doll yang dikenal suka mengutuk orang yang mengejeknya, atau Annabelle yang diyakini kerasukan iblis, Joliet adalah boneka yang membawa kutukan keluarga. Ia bukan sekadar menakuti orang luar. Kutukannya hanya berlaku pada satu garis keturunan. Tetapi kutukan itu begitu konsisten, begitu kejam, sehingga membuat boneka ini menjadi legenda yang menakutkan. Joliet juga menunjukkan bagaimana trauma bisa diwariskan. Setiap generasi keluarga itu harus kehilangan seorang anak laki-laki. Kehilangan itu bukan kebetulan, tetapi pola yang berulang. Boneka ini menjadi simbol dari beban yang tidak pernah bisa dilepaskan. Dalam budaya horor global, boneka berhantu sering melambangkan sesuatu yang tidak tumbuh, tidak mati. Mainan anak kecil yang seharusnya membawa kegembiraan, berubah menjadi wadah roh yang terjebak. Joliet adalah contoh paling ekstrim dari simbol itu, boneka yang menyimpan roh bayi, menangis tanpa henti, selamanya. Malam ini kita sudah mendengarkan kisah Joliet the Cursed Doll. Boneka tua yang diwariskan dari generasi ke generasi, membawa kutukan yang tidak pernah putus. Setiap pemilik wanita dalam keluarga itu harus kehilangan seorang anak laki-laki yang meninggal hanya dalam beberapa hari setelah lahir. Tangisan bayi itu masih terdengar hingga kini, bukan hanya satu, tetapi banyak tangisan sekaligus. Roh-roh kecil yang tidak pernah pergi, terjebak di dalam boneka. Apakah Joliet benar-benar berhantu? Apakah kutukan itu nyata? Atau hanya kebetulan tragis yang terus berulang? Tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi bagi keluarga yang memilikinya, kutukan itu lebih nyata daripada apapun. Dan bagi mereka, Joliet bukan sekadar boneka. Ia adalah penjara roh, simbol duka, dan bayangan yang akan selalu mengikuti setiap generasi. Dari podcast Jumat Malam, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan. Selamat malam, dan ingatlah, jika suatu malam Anda mendengar suara bayi menangis dari ruangan kosong, pastikan tidak ada boneka tua yang sedang duduk menatap Anda dalam kegelapan.